Kita akan memperbarui informasi terkini di RSUD Garut bersama Topik. Topik, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, real time saat ini seperti Anda lihat di belakang saya, keluarga korban masih menunggu kepastian apakah jenazah keluarga mereka bisa dibawa pulang hari ini atau tidak. Mereka hanya ingin kepastian kalau memang tidak bisa dibawa hari ini, maka mereka pasrah dan menunggu klarifikasi atau identifikasi dari pihak terkait. Dan mereka hanya menginginkan para korban ini, keluarga korban ini hanya menginginkan kepastian sehingga mempersiapkan liang kubur untuk bagi para korban, sehingga apabila sudah dilakukan identifikasi tidak berlangsung lama atau tidak disimpan lama agar tidak membawa duka lebih dalam. Dan bisa disampaikan saat ini petugas TNI dari Denpal Sigi Siliwangi tengah melakukan sterilisasi di lokasi kejadian agar masyarakat atau warga sekitar tidak mendekat ke bekas ledakan atau bekas pemusnahan yang mengakibatkan korban jiwa, karena itu bisa membahayakan warga lain yang memang saat ini ingin melihat atau berbondong-bondong lokasi ledakan yang memang cukup jauh dari pemukiman warga. Dan bisa saya sampaikan juga para keluarga masih menunggu apakah jumlah korban ini 11 atau jumlah korban ini 13, sehingga para keluarga korban tidak was-was, terutama yang kehilangan anggota keluarganya, agar bisa tenang seperti itu. Baik Topik, bisa kembali diceritakan mungkin kronologisnya bagaimana tadi kan ada ledakan pertama dan juga ledakan kedua. Ini mana yang memakan korban? Baik, jika saya mendapat visual dari warga sekitar, memang proses pemusnahan ini dilakukan secara steril, di mana tadi saya mendapatkan gambar ada 2 kali ledakan. Ledakan pertama yang memang tidak terlalu besar, kemudian ada ledakan yang kedua yang memang sangat terlihat besar, seolah-olah bom yang dijatuhkan dari langit. Nah, kemungkinan besar ledakan yang kedua tersebut yang menjadi penyebab meninggalnya para relawan, termasuk para anggota TNI yang memang ada di tenda yang tak jauh dari memang lokasi proses pemusnahan bekas amunisi ini. Dan bisa saya sampaikan juga proses pemusnahan ini dilakukan sekitar pukul 9.30 pagi tadi, namun baru terkonfirmasi pada Senin siang, karena memang lokasi dari proses atau lokasi pemusnahan ke pemukiman warga cukup jauh, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dampak pemusnahan atau ledakan yang kedua tersebut mengakibatkan korban jiwa. Dan baru diinformasikan hingga ke satuan atas lagi sekitar pukul 13 siang tadi, sehingga sore ini atau Senin sore ini TNI dari Garut Kota mulai berdatangan, terutama dari tim Har-Dam yang memang satuan yang mengurus soal pemusnahan bekas amunisi ini. Demikian. Baik Topik, jika kita memperbarui kembali bagaimana situasi terkini di RSUD Garut sana, Topik? Baik, saya akan perlihatkan kepada Anda. Ini para keluarga korban yang masih menunggu jalannya identifikasi. Dan untuk awak media tidak boleh terlalu dekat karena memang petugas melarang mengabadikan kantong-kantong jenazah yang ada di dalam kamar mayat RSUD Pamengpeuk ini. Dan seperti tadi, keluarga korban masih menunggu apakah jenazah bisa dibawa pulang atau tidak. Tapi yang pasti, seperti kasus-kasus yang lain, memang untuk jenazah memerlukan otopsi, terutama proses forensik ya, sehingga
nanti akan dikembalikan ke keluarga apabila memang sudah benar-benar proses itu terjadi. Dan tim medis sepertinya sudah mempersiapkan identifikasi seperti Anda lihat, termasuk para ustadz, para ulama yang memang mewakili anggota keluarga untuk melihat jenazah yang ada di dalam. Dan anggota TNI juga tetap berjaga di pintu masuk kamar jenazah. Dan tadi yang terakhir saat evakuasi terbaru, apakah korban tambahan atau memang organ tubuh lain yang memang baru ditemukan oleh tim medis di lokasi. Dan saat ini keluarga korban masih terlihat berduka. Saya pun harus membatasi agar menghormati mereka yang sedang berduka. Dan saat ini sepertinya tim medis sedang menunggu sesuatu, apakah ada evakuasi terbaru atau tidak. Tapi yang pasti Anda bisa lihat di layar kaca, ini sudah mempersiapkan diri di depan pintu masuk kamar jenazah. Demikian. Dan ini mobil ambulan kembali tiba. Apakah ada korban tambahan atau bukan? Saya akan perlihatkan kepada Anda. Ya, ini mobil ambulan terbaru kembali tiba di kamar jenazah RSUD Pamengkut, Garut. Apakah korban terbaru atau memang organ tubuh yang baru ditemukan kembali? Dan mobil mulai mundur. Tim medis sedang mempersiapkan. Baik, Topik ditahan terlebih dahulu. Dan pemirsa, berikut adalah detik-detik ledakan yang berasal dari relawan, di mana ledakan diestimasikan terjadi di jam 9.45 waktu Indonesia Barat hari ini. Pemirsa, tadi jika mengikuti keterangan dari tim kami di lapangan, ada dua ledakan. Ledakan yang pertama ini masih aman-aman saja, dan ledakan kedua ini yang diperkirakan memakan korban. Dan seperti inilah proses peledakan dari pemusnahan amunisi kadaluarsa. Ini ledakan yang terjadi, pemirsa, pada sekitar jam 9.45 waktu Indonesia Barat hari ini. Terlihat asap tebal setelah ledakan ini langsung menjulang ke langit, pemirsa. Dan jika kita lihat terlebih dahulu di sekitaran ledakan ini terjadi, memang pemirsa, lokasi ini jauh dari pemukiman. Terlihat memang di sekitar ledakan ini hanya tanah-tanah perkebunan saja, seperti yang dikatakan tadi oleh Kepala Penerangan TNI, pemirsa. Ini merupakan ledakan yang pertama, kedua, dan jauh tuh lemparnya. Terhitung ada dua ledakan pada jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Dari apa yang dikatakan tim kami di lapangan, pemirsa, memang besaran ledakan ini cukup terasa sangat besar, karena ini merupakan video di pagi hari tadi, pemirsa, yang jika kita lihat memang ini ledakan yang cukup besar saat pemusnahan amunisi kadaluarsa. Dan jika kita lihat dari video yang Anda juga bisa lihat di layar kaca, pemirsa, jika kita bisa lihat orang yang memvideokan ini cukup jauh dari terjadinya ledakan, tetapi juga ikut merasakan getaran dari ledakan tersebut.
Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Nandini sebagai saksi mata dari ledakan di pagi hari tadi. Assalamualaikum Nandini. Ibu Nandini. Ibu, bagaimana bisa diceritakan saat ledakan pagi hari terjadi? Ya, kebetulan daerah saya dekat dengan kejadian ledakan bom tersebut yang beralamat di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut di pagi hari ini, jam tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 8 pagi. Kebetulan saya sedang aktivitas make up pengantin, tiba-tiba ada sedikit getaran dari ledakan bom tersebut. Saya kurang tahu kejadiannya detailnya seperti apa. Yang saya tahu tempat tersebut titiknya bukan di pemukiman warga, tapi di dekat sekitaran perkebunan karet. Oke. Tadi saya sempat lihat di sosial media tentang adanya kabar tersebut, tapi memang korban tetapi masih simpang siur ya Kak. Berapa jumlah dari tersebut? Oke, Bu, kira-kira dari tempat Ibu make up pengantin dengan ledakan itu berapa kilometer itu, Bu? Sekitar setengah jam kalau dari sini naik motor. Setengah jam kurang. Oke, setengah 20 jam. menit, 20 menit ya. Jaraknya kurang lebih 20 menit jika ditempuh. Berarti seberapa besar ledakan yang Ibu rasakan waktu itu? Lumayan sih kayak soalnya getarannya kerasa sampai ke sini. Bisa digambarin mungkin Bu, kayak kaca yang bergetar dan juga apa mungkin? Ledakannya tidak terlalu keras, cuma kerasa gitu. Seperti ada gempa yang tidak begitu besar. Oke, baik, terima kasih Ibu Nandini atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, 4 prajurit TNI dan 9 warga meninggal dunia saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Dan berikut keterangan dari Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Christomey Sianturi. Kami berduka cita, turut berduka cita yang mendalam dari pimpinan TNI atas gugurnya 4 orang prajurit TNI dan 9 masyarakat dalam musibah di lokasi ledakan yang telah mengakibatkan 13 orang meninggal dunia di tempat pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau akhir inventaris dari TNI Angkatan Darat dari Kupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Ya, jadi saat ini kami sudah menerima data bahwa adanya 4 orang anggota TNI AD yang gugur, yaitu Kepala Gudang atau Kagusmu 3 Puspalat, Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, kemudian Kasimin Bakum Kupusmu 3 Puspalat Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo, anggota Kupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Saryawan Kupusmu 3 Puspalat. Itu adalah anggota-anggota TNI yang hari ini gugur dalam rangka pemusnahan munisi apkir atau munisi bekas di Garut hari ini. Kemudian adapun warga sipil yang ikut menjadi korban, yaitu Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius, Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Syepullah, Saudara Toto, kemudian Saudara Sakambangan, Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi dan pemusnahan.
Dan pemirsa, tentunya untuk memperbarui informasi terkini kita akan kembali ke Taufik Hidayah yang berada di RSUD Garut. Taufik, tadi Anda mengatakan bahwa seperti ada yang ditunggu dari pihak medis di RSUD Garut. Apakah sudah terjawab apa yang ditunggu? Baik, bisa saya sampaikan tadi yang terbaru, yang ambulan yang telah tiba kembali ke RSUD atau tepatnya ke kamar jenazah RSUD Pamengpeuk Garut. Betul sekali, dengan bungkusan kecil yang dibungkus menggunakan kantong jenazah yang telah dibawa yang disediakan tempat ini, dan dipastikan korban tetap 13 orang, yaitu 9 warga sipil dan 4 orang dari TNI. Dan tadi bungkusan kecil tersebut diduga merupakan potongan tubuh salah satu korban. Apakah korban dari TNI atau dari warga sipil, saya belum terkonfirmasi karena memang perlu ada pencocokan atau perlu ada identifikasi lanjutan dari tim medis yang sedang bekerja di dalam kamar jenazah RSUD Pamengpeuk. Demikian. Baik, Taufik, bisa digambarkan kembali seberapa kuat ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi? Berapa kira-kira radius kilometer sampai ledakan itu sangat terasa? Menurut informasi dari masyarakat sekitar, terutama yang memang pemukiman yang dekat dengan tempat pemusnahan amunisi bekas tersebut, guncangannya memang terasa hingga ke perkampungan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, memang pemusnahan ini atau dampak ledakan ini getarannya dianggap biasa bagi warga sekitar. Namun untuk yang pagi tadi, ledakan kedua terutama guncangannya sangat besar sehingga warga pun merasa kaget, tidak menyangka ledakan yang kedua begitu sangat besar, seperti jika diumpamakan menurut warga seperti bom yang dijatuhkan dari langit. Dan warga juga tak menyangka akan ada korban banyak di dekat lokasi karena memang tenda yang disediakan petugas menuju TKP peledakan cukup jauh, namun entah seperti apa, apakah serpihan logam atau yang lainnya mengenai tenda tersebut, sehingga warga sipil dan anggota TNI harus meninggal di lokasi. Demikian. Baik Taufik, tadi Anda menyatakan bahwa warga ini kaget akan ledakan kedua yang sangat besar seperti bom jatuh dari langit. Berarti jatuhnya korban pada hari ini apakah itu dari warga yang terlalu dekat atau karena ledakan yang terlalu besar? Untuk hal itu belum bisa terkonfirmasi karena memang petugas dari tim HAR Paldam sendiri sedang melakukan sterilisasi apakah dampak ledakan kedua atau memang karena posisi tenda yang disediakan tersebut memang terlalu dekat, sehingga kami pun harus menunggu klarifikasi resmi apakah korban meninggal tersebut yang di tenda tersebut terlalu dekat atau memang dampak ledakan yang begitu besar. Demikian. Baik, terima kasih Taufik, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, jika kita mereview sedikit kembali bahwa ledakan yang terjadi memang menurut warga ini ada di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat hari ini pemirsa. Di mana ledakan pertama ini terasa biasa karena proses dari pemusnahan amunisi kadaluarsa ini terjadi di setiap tahun. Sementara untuk ledakan keduanya pemirsa, ini yang mengagetkan warga dikarenakan gambarannya, warga menggambarkan ini seperti bom yang jatuh dari langit saking besarnya. Tadi pun memang jika kita mengetahui dari Nandini sebagai saksi mata, ia merasakan getaran yang begitu besar meskipun jaraknya estimasinya hanya 20 menit dari lokasi ledakan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup Breaking News TV One kali ini, dan kabar selengkapnya atas tragedi ledakan yang terjadi di Garut ini ada di program Kabar Petang setelah ini. Saya Shana Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.